Syekh Nurjati dan legenda pusar bumi Gunung Jati. Syekh Nurjati adalah pendahulu Wali Songo di tanah Cirebon, Jawa Barat, yang dikenal juga dengan nama Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Datul Kahfi. Syekh Datuk Kahfi yang bernama asli Ridolfi Mahdi merupakan keturunan dari Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Kahfi lahir di Semenanjung, Malaka. Setelah beranjak dewasa, beliau pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Datuk Kahfi kemudian pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah serta mempunyai putra-putri. Kemudian Syekh Datuk Kahfi diutus oleh Raja Baghdad untuk berdakwah di tanah Jawa. Syekh Datuk Kahfi yang berangkat bersama rombongan dari Baghdad sebanyak 10 pria dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima penguasa pelabuhan Muara Jati, yaitu Ki Gedeng Tapa atau Ki Mangkubumi Jumajan Jati sekitar tahun 1420 Masehi. Syekh Datuk Kahfi mendapatkan izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah Besambangan di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Datuk Kahfi mulai berdakwah mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyatakan dirinya masuk Islam dengan tulus dan ikhlas. Semakin hari, semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Datuk Kahfi. Dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Datuk Kahfi menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah cucu Haji Purwagaluh atau Raden Bratalegawa, orang pertama yang pergi berhaji dari Jawa Barat, yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Janda dari seorang saudagar kaya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut, Khadijah tidak dikaruniai putra. Namun setelah pria itu meninggal dunia, Khadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya. Setelah suaminya meninggal, Khadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap di Dukuh Besambangan. Harta warisan tersebut digunakan Khadijah bersama suami barunya, yaitu Syekh Nurjati, untuk membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Besambangan Jati. Pernikahan Syekh Datuk Kahfi dengan Khadijah dikaruniai seorang putri yang bernama Nyi Ageng Wara, yang kelak menikah dengan Ki Gede Kerangken. Syekh Datuk Kahfi juga leluhur dari Raja-Raja Sumedang karena merupakan buyut dari Pangeran Santri atau Ki Gedeng Sumedang, penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Nama Kahfi yang menyertai namanya berasal dari bahasa Arab yang berarti gua, karena tempat dia mengajar ilmu agama adalah di dalam gua. Adapun para murid Syekh Datuk Kahfi diantaranya Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang, anak-anak dari Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Prabu Jaya Dewata, Prabu Siliwangi ketiga, raja dari Kerajaan Pajajaran. Beberapa mubaligh Wali Songo seperti Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Kalijaga, serta Syekh Siti Jenar juga murid dari Syekh Datuk Kahfi. Konon karena kesaktiannya, pusar bumi Gunung Jati merupakan tempat duduk Syekh Datuk Kahfi, sehingga dari tempat duduknya terpancar sinar dari dalam bumi menghadap permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti tempatnya duduk dan berpendar ke seantero jagat.
sehingga Syekh Datuk Kafi dikenal dengan sebutan Syekh Nurul Jati atau Syekh Nur Jati, Nur ingkang sejati. Sedangkan tempat duduk kemudian dikenal sebagai Pusar Bumi Gunung Jati. Asal muasal Pusar Bumi konon menurut cerita dan legenda dari Cirebon, Pulau Jawa sebelum ajaran Islam berkembang adalah merupakan hutan rimba yang sangat angker, penuh dengan rawa yang membanjir. Ditumbuhi banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Pada suatu masa di zaman Nabi Isa, di salah satu puncak gunung, hiduplah seorang pertapa bernama Pendeta Bageral Banjir. Di Gunung Ceramailah sang pendeta diyakini melakukan tapa demi meminta kepada Sang Yang Maha Tunggal supaya diberikan ilmu wijing serandil dan kesempurnaan hidup. 15 tahun sudah Pendeta Bageral Banjir bertapa di Gunung Ciremai. Tak sia-sia keinginannya dikabulkan oleh Tuhan. Bersamaan dengan Raga Sukma, ilmu wijing serandil merasuk ke dalam Pendeta Bageral Banjir. Sang pendeta langsung merasakan tubuhnya menggigil, kedinginan, dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, tanpa disadari oleh Pendeta Bageral Banjir, Gunung Ciremai mendadak meletus dahsyat. Puncak Gunung Ciremai itu ambrol, terlepas, terpental melesat jauh ke angkasa dan akhirnya jatuh ke laut. Puncak Gunung Ciremai itu terombang-ambing di perairan laksana perahu dihantam ombak badai. Sementara itu, tubuh Pendeta Bageral Banjir telah raib, hilang tanpa bekas, berpindah ke dimensi lain. Sekian ratus tahun berlalu, puncak Gunung Ciremai masih terombang-ambing di laut. Setelah itu, datanglah seseorang yang diyakini sebagai Syekh Datuk Kafi ke puncak gunung yang terombang-ambing itu. Perhatikan dengan seksama, kemudian meyakini bahwa tempat inilah yang dicarinya. Itulah petilasan tempat bertapa Pendeta Bageral Banjir. Segera sang syekh tersebut menuntaskan tapa yang pernah dilakukan sang pendeta, tentu dengan syariat agama Islam. Dari tempat duduk tersebut lalu terpancar sinar dari dalam bumi, menghadap permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti tempatnya duduk dan berpendar ke seantero jagat. Puncak gunung yang semula terombang-ambing di tengah laut itu mendadak diam dan berubah menjadi tanah dataran seperti biasa. Alhamdulillah selesai muter-muter komplek sambil ziarah-ziarah tabarukan, semoga menjadi wasilah. Terima kasih buat teman-teman sedulur-sedulur yang sudah subscribe channel Nurhika Maulana Cirebon. Semoga menjadi berkah, wasilah kebaikan untuk semua, supaya saya pribadi semangat muter-muter karo ziarah. Memang semakin berkurang tradisi ziarah itu, kalangan khususnya Nahdiyin. Sepegel ada selempon najak mudun kayak wong lagi nimba sumur. Matur suwun sudah subscribe, pencet abang-abang chat suwun.
share terus kabeh kebaikan. Dan untuk para sarkup sarjana kuburan titel SAG sarjana alam gaib, ayolah kembangkan terus istiqomah ziarah terus sampai anak putu buyut mantu wahus kabeh cipratan berkah. Saya Nuri Kamulana pangapunten nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.